Ada 10 kewajiban orang tua buat anak. 1. Wajib cari calon ayah, calon ibu buat calon anak-anaknya yang mengerti agama dan pengamalan agama yang baik. Rasul mengatakan, nikahilah orang karena kekayaannya. Tunkahul mar'ata li arba'in limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha palika bidati dini alibatnya menikah. Nikahilah orang yang kalian sukai karena 4 perkara. 1. Karena kekayaan, karena tunang, karena cantik, tampan, karena agama. Kalian ambil yang paling baik agamanya atau hidup kalian sengsara. Rasul mengatakan, kalau ada laki-laki menikahi seorang perempuan, perempuan menikahi laki-laki dasarnya cuma karena kaya, tanpa agama, menderita batin. 2. Kalau ada laki-laki menikahi perempuan, perempuan menikahi laki-laki dasarnya cuma karena turunan merah, turunan Raden, turunan bangsawan, turunan keraton, tanpa agama, dijamin menderita batin. 3. Kalau ada orang yang menikah gara-gara cantik, gara-gara tampan, tanpa agama, dijamin menderita batin. Kenapa? Kecantikan, ketampanan hanya sesaat akan pudar. Berapa lama Anda cantik? Umur 20, 25, 30, 35, 40 cantik tampan, 74 ngeok. Makanya jangan bangga. Tapi Islam mengajarkan, nikahilah laki-laki, nikahilah perempuan yang mengerti agama dan pengamalan agamanya baik. 2. Setelah dapat jodoh, nikah, berhubungan badan. Kewajiban orang tua kepada anak yang kedua, sebelum hubungan badan, baca doa. Kang Budi baca, mama pokok. Allahumma jadina bijali syaitan. Kalau tidak minimal basmalah. Kalau Anda tidak baca doa, kelamaan ada NKO loh, naik ke otak. Kalau tidak baca doa, dengerin nih jawaban gue. Maka sperma yang membayi induk telur tercampur dengan spermanya setan. Ini hadis Nabi. Makanya dia yang nyawab gitu tuh biar dengar jawaban. Jadi kalau Anda punya anak bandel, nakal, jangan nyalahin orang. Ini anak ngelawan wae kayak neneknya, mertua maksudnya. Jangan suka nyalahin orang. Ingat-ingat waktu ngadonin dulu, ngadoa heula. 3. Orang tua punya kewajiban. Anak lahir, azarkan telinga kanan, ikumakan telinga kiri, agar yang masuk di otak kecil anak ngajak kebaikan, ngajak kemenangan, ngajak sholat, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Makanya Anda kalau punya anak kecil, mau masak, mau bebenah, mau nyuci, mau nyeriska dan seterusnya, nggak ada ART, tuh anak steril botak. Steril salawat Nabi. Jadi yang masuk botak, yang masuk salawat Nabi. Imam meneriska maknya, anaknya. Steril lagu au ting ting. Kemana, kenapa anak udah gede leader? Yang ketawa dengerin orang anak steril lagu di kokok, airnya di kokok. Akhirnya anak cowok kalian udah gede ngomongin cewek orang. Sama. Setelkan murokat, setelkan salawat. Kemudian berikan nama yang baik, nama doa orang tua buat anak. Makanya jangan asal goblek doa ngasih nama, tapi doa. Nomor 5, orang tua punya kewajiban mencukur rambut anak yang bawaan lahir tiba. Berapa gram? Kalau rambut bawaan lahir 1 gram, lihat di pasar harga emas berapa? 1.400.000 misal. Maka Anda orang tua bersedekah ke fakir miskin 1.400.000. Misalnya cepet 14 gram. 6. Orang tua punya kewajiban mengakikahkan. Kullu mauludin rahilatun bi aqiqati. Tutbaru yawma sabihi
bayi laku, bayi sama. Setiap bayi yang lahir tergadai dengan akikahnya, yang dipotong 7 hari yang kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya, kemudian diberikan nama. Jadi kalau orang tuanya mampu, di anak 7 hari udah wajib akikah. Tidak mampu, kelipatan 7, 14, 21 dan seterusnya sebelum balik kewajiban orang tua. Kecuali kalau orang tuanya miskin banget, inya 7 miskin banget, dia tak mampu akikah, tidak dosa. Kalau bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau Anda berpura-pura miskin, maukah Anda dimiskinkan oleh Allah? Kameramen duduk ngelangin mak-mak, woi. Di mana-mana kameramen ngeberangkatin orang atau saya. Jadi akikah laki-laki 2 ekor kambing, perempuan 1 ekor kambing. Seandainya orang tuanya mampu buat anak laki-laki beli 1 ekor kambing itu boleh. Nanti cicil 1 lagi punya. Jangan pura-pura tidak mampu. 7. Nih, Kang Budi sama Teh Hindu ngerjain sekarang. Kewajiban orang tua buat anak-anaknya yaitu menghitan. Laki-laki wajib, perempuan sunat makan. Yang dibuang cuma kepala kulitnya saja, kulit yang menutupi kepala zakat, kulitnya. Akan nangis kalau dihitan. Nangis. Lu nggak tahu badan gede begitu. Usia kamu berapa? Ini tanya. 10. Coba kamu 10 berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Nangis. Masya Allah, wajar. Mau dihitan lagi nggak? Nggak. Di kita banyak yang salah. Anak yang belum dihitan ke masjid, semua salah. Makanya perlu ngaji. Yang anak belum dihitan itu di dalam kulupnya air kencing ada 1-2 tetes. Anak lihat. Kalau dia anak cebok itu luar kulupnya udah bersih. Dia pakai celana dalam, dia pakai celana Hawaii, dia pakai sarung ke masjid, tidak masalah. Tidak masalah, jangan dilarang. Kalau anak belum dihitan tidak ada ke masjid, siapa yang meneruskan kita ke masjid? Ini yang salah. 8. Orang tua punya kewajiban kepada anak-anaknya memberikan lingkungan yang baik buat anak-anaknya. Di sini ada masjid, ada musola, ada taklim, manfaatkan. Bapaknya ke masjid, anaknya bawa ke masjid. Jangan sampai di RW sini ada masjid, bapaknya aja nggak ke masjid. Bagaimana anaknya ke masjid? Laki-laki balik berakal harus sholat wajib di masjid. Rasul besar. Kalau laki-laki berakal, balik dan berakal, sholat wajibnya di rumah. Kalau aku tidak kasihan dengan perempuan, aku perintahkan mereka membakar rumah mereka. Saking laki-laki balik berakal, wajib sholat wajib. Bawa anak. Yang ke-9, orang tua punya kewajiban buat anak-anaknya mengajarkan agama semenjak dini. Coba ibu kalau lagi ngaji, belajar di waktu. Belum pada sarapan lu. Aneh budi lu punya tetangga heran deh. Balik deh. Udah pada sarapan belum? 1, 2, 3. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa. Berenang mengukir di atas air. Ini teh hadis Nabi. Dari kecil ajarkan anak-anak kita buat ibadah. Makanya tuh orang yang anaknya usia 7-8 tahun udah hafal 30 juz. Saya tanya bagaimana mendidiknya? Kata mereka semenjak dalam kandungan emaknya hobi baca murotal Quran, nyuapin anak sering Quran di rumah, di mobil baca Quran.
Ini sekalinya pengajian baca Yasin, pulang ngaji jiro, tasnya langsung ditaruh, yang dikeluarin cuma kuehnya doang. Bagaimana anak rumah papua? Sekarang ajarkan sama anak-anak semenjak ini untuk puasa. Anak 3 tahun, 4 tahun ikut sahur, ikut buka. Diperkenankan dengan mereka. Usia 4 tahun yuk puasa sampai jam 10. Puasa lagi ya sayang sampai jam 2. Terus lama-kelamaan 5 tahun sanggup puasa sampai maghrib. Allah bisa karena biasa. Ajarkan semenjak dini anak-anak kita sholat. Ada lihat Toha 132. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah semua keluarga kalian untuk sholat dan sabar di dalam banyak sholat. Kenapa sabar? Allah tahu kalau ngajak jalan-jalan sama anak sama suami gampang apa susah. Ngajak makan-makan gampang susah. Ngajak piknik ke pantai gampang susah. Ngajak sholat selalu ada penawaran. Makanya Allah bilang sabar. Tapi semenjak dini 5 tahun 7 tahun ajarkan sholat, 10 tahun belum sholat pukul. Apa anda sholatnya udah rajin? Cius nih. Kalau ayah Budi suka bawa anak ke masjid kalau sholat, mau makanya dengerin parah. Nah itu ya, kalau bapak lu mana? Gimana ada anaknya di masjid? Salah ente. Kadang-kadang ayah Budi sholatnya di rumah. Berarti ayah soleha. Besok Budi makin kena. Ini dia. Bagaimana anaknya ke masjid, bapaknya aja di rumah. Sekarang kakak udah dengan nenek ngomong, laki-laki balik ke berapa sholatnya di mana kak? Di masjid. Jadi karena kakak udah dengar nenek ngomong, ntar maghrib tarik ayah kamu ke masjid. Alasan aja. Udah semua udah kering orang juga. Lu dasar pura-pura aja. 10. Orang tua punya kewajiban buat anaknya memberi makanan, minuman, pakaian halal riba. Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Hei manusia, makan semua yang di muka bumi syaratnya halal dan thayyib. Halal riba secara hukum, halal riba cara perolehnya, thayyibah sih. Kalau tidak, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun. Kalian mengikuti setan. Kenapa? Kalau ada makanan haram termakan oleh anak-anak bisa terkontaminasi kelaknya. Contoh, ibu beli bawang sekilo nyomot tambahin haram itu nanti. Ibu beli cabai di pasar sekilo nyomot tambahin haram kan. Termakan anak, termakan suami, rusak. Dilengkeng, didukuh 2 kilo, mang nyobain otak dipakai, nyobain bah hiji, cuma nyorok cok, maling. Pergi ngaji jatah anak 1, ini jatah orang diambil juga. Berapa sih harga kue? Kasih anak, pantas anak bengam, pantas anak melawan. Karena apa? Hak orang lain ada. Semua manusia tanpa kecuali hidup di alam dunia pasti pengen punya anak. Anda lihat Ali Imran 14. Suyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqattarati minal dhahabi wal fiddah wal hilmi sawamati wal an'am wal has. Dzalika matal hayatid dunya wallahu indahu husnul maab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal dia pasti di dunia menyukai 6. Berapa bu? 1. Laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Normal. Yang tidak normal,
laki-laki menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Dua, manusia normal pengen punya anak. Kan lagi 5 tahun, 10 tahun belum punya anak, sang sumber berusaha pengen punya anak. Dipijit, direfleksi, minum pil, minum jamu saking pengen punya anak. Aneh tapi nyata, yang punya anak dipencet masukin keset, dibedong masukin mesin cuci, dihanyutin. Kemarin tuh di TV, saya kan punya TV, di Tanjung Priuk anak orok dibedong, dibakar bareng sama sampah. Dia malu tanamkan dari hasil pernikahan. 3, manusia normal pasti pengen punya kekayaan, emas perak. 4, manusia normal pasti pengen kendaraan. 5, manusia normal suka dengan peternakan. Yang ke-6, manusia normal pasti pengen punya olahraga. Olahraga maka Allah hayat dunia. Yang macam tadi hayatnya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang baik, raih yang 6, tapi minggir. Waktu saya meraih yang 6, apakah di jalannya Allah ridho atau tidak? Sekarang punya anak, tidak punya anak bukan hak kita, tapi hak prerogatifnya Allah. Ibu pernah bawa HP kan? Ibu buka As-Surah 4950. Ayo daripada ngomong, buka surat As-Surah ayat 4950. Ayo, ini ngaji beneran. Ayo, As-Surah ayat 4950, buka. Yuk. Sok. Yang udah ketemu siapa? Ayo Bu, dibuka Bu. As-Surah, surat As-Surah ayat 4950. Sok. Ya, yang udah ketemu ngacung? Siapa yang udah ketemu? Ngacung? Sok. Ayat 49 ya. Mic-nya mana? Kasih mic. Ada siapa Muhammad? Sok. Sok, mana yang udah ketemu ngacung? Tuh. Tuh yang duduknya ngongkong. Masuk Silakan tadi ngacung, silakan Bu. Oh, ya. Itu tuh nah, kursi itu tuh. Si, yang di belakang dah. Makanya ngongkong. Iya, ayo sini. Ayo, parang sini. Parang. Sok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. As-Surah. Bukan As-Surah, As-Surah. Surat As-Surah 4950. Sok. Mic-nya mana? Oh, brother, ada berapa awareness-nya? Siang dulu. Sok. Sok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha' innasa wa yahabu liman yasha'ul. Syukur. Ya. Satu lagi. Bilang ya. Nah, satu lagi. Ayuzawijuhum dzukurnauwan inasa. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha'. Yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah lah yang memiliki langit bumi. Allah lah yang berkehendak dengan segala sesuatu. Allah lah yang berikan anak perempuan kepada siapa yang dikehendaki. Allah lah yang berikan anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Allah lah yang berikan anak laki-laki dan perempuan. Allah lah yang menjadikan seseorang mandul. Tuh. Allah yang memiliki langit bumi. Allah yang berikan anak perempuan. Kalau ada keluarga semua anaknya perempuan, itu kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada kehendak Allah. Kalau ada orang mandul pun kehendak Allah. Salah. Kalau ibu bilang sama mantu ibu, kapan masih anak sama anak saya?
Anda manusia tidak beriman. Atau ada yang ngatain temannya, lu mandu dosa besar. Anda bukan orang beriman. Anda buka At-Taghabun ayat 11. At-Taghabun ayat 11. Buka. Sok. At-Taghabun ayat 11 buka. At-Taghabun ayat 11 buka. Dan langsung cum. Sok. At-Taghabun. Ngacung yang udah ketemu. Sok. Yang di belakang. Kami bersilakan Ibu. Alun ke rumahnya. Sok. Nah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in 'alim. Musibah yang menimpa kalian termasuk orang mandul. Siapa yang pengen mandul? Perempuan enggak? Itu musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Tanpa Allah izin nggak bakal kena. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya dapat petunjuk. Dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Jadi kalau ada orang yang kena musibah, termasuk mandul, ini diizinkan oleh Allah. Bagaimana menghadapinya? Wa may yu'min billah. Siapa yang beriman kepada Allah? Rukun iman ada berapa? Nomor 6 naon? Apaan? Tauhid. Apaan? Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Gimana sih tauhidnya? Percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Qada. Tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan ibadah, dengan zikir, dengan taqarrub ila Allah, namanya takdir mubrom. Qadar atau takdir, tata rencana Allah yang tidak bisa diubah dengan apapun, namanya takdir mutlak. Jadi kalau ada orang yang mandul dosa besar, artinya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak lahir. Ternyata anak di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan anak ini ada 4 kelas. Berapa kelasmu? 1. Anak ini qurratu ayun, sangat menunjukkan pandangan mata. Anda buka Al-Furqan 74, buka. Sok. Surat Al-Furqan 74. Operator nggak usah pakai eho, mampunya dangdut, pik. Eho-nya harus dikecilkan dulu. Nggak usah pakai eho, ntar kalau pik nyanyi baru. Sok, mangga. Ayo dibuka, Bapak Ibu. Silakan. Ibu. Mangga. Tunjuk tangan ya, sambil masuk. Sok baca, tuh. Oh iya, mari Bu, silakan yang baju coklat. Mangga Bu, silakan. Mangga. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina yu'luna rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Mana anak yang qurratain, wajahnya cantik, wajahnya tampan, sekolahnya benar, nilainya benar, pasangannya baik, dapat kedudukan yang baik, gajinya gede, insentifnya banyak, harkat derajatnya, wibawanya, kekuasaannya luar biasa. Ternyata ibadahnya pun hebat. Dunia akhirat dia seimbang. Dunia hebat, akhirat hebat. Siapa yang pengen punya anak kayak ini ngacung? Amin. Titik. 2. Ternyata ada jenis anak yang kedua.
zinatul hayati dunia. Hanya perhiasan hidup di alam dunia. Anda buka surat Al-Kahfi ayat 46. Al-Kahfi ayat 46. Ayo Bu, Al-Kahfi ayat 46. Silakan lanjut tangan, Cung. Sok ce. Al-Kahfi ayat 46. Ya, Ibu silakan. Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-balu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihatul khairun inda rabbik sawabat wa khairun amal. Harta kekayaan, anak cucu turunan hanya perhiasan hidup di alam dunia. Amalan yang kekal abadi, amalan yang baik, amalan yang soleh, harapan di masa yang akan datang. Kata Allah, jenis anak yang kedua yaitu zinatul hayat dunia, perhiasan di dunia. Mana orangnya? Wajahnya cantik, wajahnya tampan, sekolahnya benar, pasangannya benar, secara keduniaan pangkatnya, jabatannya, wibawanya, kekuasaannya, duitnya, insentifnya, dari mana-mana banyak, tapi ibadahnya sangat kurang. Maaf, kadang kita salah kaprah, rajin sekolah, rajin belajar, biar kayak anak tetangga, nah udah sukses. Yang Anda lihat hanya dunianya, akhiratnya nggak tahu. Kuliah yang benar, no, si anu lihat, Masya Allah hidupnya udah berhasil. Berhasil kata siapa? Boleh jadi orang yang rumahnya masih ngontrak, yang hanya staf biasa, di mata Allah lebih tinggi nilainya kalau dia beriman kepada Allah. Jadi yang kedua, jenis anak zinatul hayatid dunya, hanya buat dunia, akhirat tidak dapat. Titik, tidak. Yang namanya anak fitnah, Anda buka At-Taghabun ayat 15. At-Taghabun ayat 15. Buka. Sok. Nah, At-Taghabun ayat 15. Sok. Ayo, silakan Bu. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'azim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun 'azim. Sesungguhnya harta kekayaan, anak cucu turunan kalian ujian buat kalian. Pahala yang baik ada di sisi Allah. Saya tanya Anda, ujian gampang apa susah? Susah. Kalau ujian lulus, naik apa tidak? Contoh SD ujian, lulus tek SMP, ujian lulus tek SMA, ujian lulus tek S1, ujian S2, ujian S3. Ibu sudah S berapa? S teler, S-nya hilang, tinggal pada telernya. Kalau lulus, artinya apa? Semua manusia dapat ujian. Bersyukur diuji oleh Allah, tanda Allah cinta kepada kita. Anda buka Al-Anbiya 35, bukan Al-Anbiya 35, sok. Maka buka Al-Anbiya 35. Yang udah ketemu ngaco. Siapa Bu? Angkat tangan. Lu pasukan yang pakai kursi belakang no. Sok. Al-Anbiya 35. Belakang. Ayo Bu, silakan. Sok ngaco. Siapa tadi Ibu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti silakan Bu. Sok.
Malah itu lagi baca. Berisik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetangga lu Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bis-syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua manusia yang hidup pasti mati. Semua yang hidup aku berikan ujian dengan ujian buruk, ujian baik, dan hanya kepada kami kalau kembali. Kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti mati. Kalau capres, cawapres, cagup, cawagup, ada yang jadi, ada yang enggak. Kalau camat, calon mati. Mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, nerima tidak nerima, ridho tidak ridho, wajib ridho. Betul? Siapa yang pengen duluan ngacu? Nenek jauh. Apalagi yang muda. Semua orang kena musibah, kena ujian. Kata Allah, ada ujian buruk, ada ujian baik. Ujian buruk, suami di PHK, mertua bengek harus dirawat di rumah sakit. Anak yang gede belum bayaran, anak yang kedua masuk TK duitnya nggak ada, si bontot orengan nggak sembuh-sembuh. Ini ujian buruk. Ujian baik, suami ganteng, istri cantik, jabatan naik, insentif naik, penghargaan, wibawa, kehormatan. Ini ujian baik. Cuma kebanyakan manusia diuji dengan yang buruk berhasil, diuji dengan yang baik tidak berhasil. Diuji. Semua manusia kena ujian. Anda buka Al-Baqarah 155, 156. Sok 155, 156. Mangga. Al-Baqarah 155, 156. Angkat tangan, ibu-ibu sekalian. Mangga. Agak di belakang. Ada yang mau berani untuk ini? Oh iya, ibu silakan. Sok. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا. Hebat Yuyun, tetangganya apa? Rojunya dong. Rojunya dong Yuyun. Semua manusia suatu saat akan diuji dengan sedikit rasa takut. Takut tak punya makanan, takut tak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati. Berikan kabar gembira sama orang sholat. Siapa dia? Tiap ada musibah, dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada. Semua manusia dapat ujian, tapi bersabar. Banyak di kalangan kita bilang, awalnya gua sabar, lama kelamaan sabar gua salah. Anda buka Ali Imran 200, buka Ali Imran 200. Sok pegel ya, lontor deh. Sok Ayo Ali Imran. Sok Ali Imran 200. Silakan baca. Sok. Yuk baca. Merah tuh. Merah, ibu silakan merah. Sok. Oh, ibu lagi ya. Boleh bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها
isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang yang iman, bersabar kamu, bertahan dengan kesabaranmu, siap siaga dengan kesabaranmu, bertakwa kepada Allah, niscaya kalian orang beruntung. Kata ayat ini sabar sampai datang kematian tidak boleh habis. Kalau ada orang bilang sama anaknya, awalnya mah sabar ngurusin kamu, lama kelamaan sabar mama habis, salah. Ini mama yang BODO ngerti Quran. Orang yang ngerti Quran, Allah yang bilang tidak boleh sabar habis kecuali datang kematian. Titik 4. Jenis anak yang keempat kata Allah, Anda buka At-Taghabun ayat 14. Aduhum mubin, silahkan buka At-Taghabun ayat 14. Maka silakan surat At-Taghabun ayat 14. Maka ada ibu, ayo langsung lagi ya, silakan. Ibu udah 3 kali baca, kasih tetangganya. Kasih tetangganya. Gantian. Ibu ketua berarti kedua. Bagi orang sombong lu. Memang nggak bisa baca Quran. Kasih orang. Kasih orang tetangganya. Sok cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hilang dia. Baik. Geser dia. Sok. Fahdharuhum ma yaqabu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa ittaqu wa tasfahu wa takbir fa innallaha ghafurur rahim. Hei orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, di antara suami-suami kalian, di antara anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Hati-hati kalian, santuni mereka, maafkan mereka, mohonkan ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kata Allah, jenis anak yang keempat, musuh yang sangat nyata. Ternyata musuh kita kebanyakan diberikan oleh Allah dari orang terdekat dalam keluarga. Contoh, sebuah keluarga suaminya baik, bininya centil. Ayah mencentil, acuh. Keluarga lain yang ini mana yang keluarga lain, istrinya baik, suaminya ganjeng. Ada mana orangnya? Jerotin di tembok. Keluarga lain, suami istri baik, anak pertama ngelawan. Ayah, anak pertama bener, anak nuka dua ngelawan. Anak yang kedua baik, yang ketiga nyebelin. Yang ketiga baik, si bontot ngelawan lu. Keluarga lain, suami istri, anak semuanya baik, bapak kandung nyebelin. Ada mak kandung nyebelin, saudara kandung yang nyebelin. Keluarga lain semuanya baik, mertua nyebelin. Ada yang punya mertua nyebelin? Yang mana mertua Anda? Kalau Anda nunjuk mertua nyebelin, pulang dari hadatan yudut di PHK. Mertua baik, ipar pika sebelum ayah. Ipar baik, menantu minta dikepret, nyebelin menantu. Menantu baik, sopir nyebelin, pembongkar nyebelin, tetangga nyebelin, ekonomi nyebelin. Bagaimana menghadapinya? Hati-hati kalian, santuni mereka, makan mereka, mohonkan ampun kepada Allah buat mereka. Tuh kata Allah, sengaja dikirim orang yang nyebelin dari keluarga sendiri. Kenapa? Ketemunya tiap saat. Kalau diuji dengan orang lain, kapan ketemunya? Sengaja. Buat apa kita diberikan ujian? Termasuk
termasuk daripada anak? Jawabannya Anda buka Al-Mulk ayat 2. Yuk. Al-Mulk ayat 2. Buka. Ngaji ini. Sok. Masa Al-Mulk apa? Ayat 2 lagi. Apa? Ayo, naon. Apa Al-Mulk ayat 2? Ayo, bareng ya. 1, 2, 3. Artinya dialah yang menciptakan kematian, dialah yang menciptakan kehidupan. Buat penguji, siapa di antara kalian yang terbaik amal? Sengaja oleh Allah diuji dengan ujian buruk, dengan ujian baik, diuji oleh Allah pada kita melalui keluarga. Buat apa? Dinilai ketika menghadapi ujian. Benar nggak menghadapinya? Iman nggak kita? Baik nggak mengatasi? Itu dia. Makanya ibu, jangan ibu putus asa. Kalau punya anak nakal, punya anak melawan, masalah. Dikirim ujian oleh Allah. Jangan enak aja. Pengen anak kan diuji, enak banget. Harus ada perjuangan. Anda lihat orang yang melangkah, pengen jauh, mundur dulu beberapa langkah, betul, baru loncatnya jauh. Begitu pula yang namanya anak ujian, yang namanya anak musuh buat kita. Jangankan kita melihat sejarah dalam Al-Quran, Nabi Adam, Siti Hawa, orang lain, anaknya 1 dari 40 anak. Habil membunuh anaknya, abangnya Habil gara-gara merebut cewek, betul? Anda lihat Nabi Nuh, anaknya Kan'an tidak juga mau naik perahu, dia tidak beriman, istrinya juga. Anda lihat juga Nabi Lut, istrinya bahkan seorang yang liwat dan sedia nakal. Anda lihat Siti Asia, orang soleha, suaminya seorang Fir'aun yang mengaku Tuhan. Anda lihat ada seorang ayah yang sangat jahat, Azar, punya anak Nabi Ibrahim, ayahnya jahat. Ada ayah ibu yang baik. Anda lihat Nabi Ibrahim baik, Siti Hajar baik, Siti Sarah baik, anaknya baik semua. Nabi Ismail, Nabi Isa. Ada yang orang tuanya jahat, anaknya baik. Siapa dia? Abu Lahab, pamannya Nabi. Saking jahatnya sampai Allah bikin surat Tabbat Yada Abi Lahab. Jahat luar biasa. Pamannya ini akan membunuh keponakannya. Tapi anaknya Ikrimah, seorang sahabat yang sangat baik, bahkan hafal ribuan hadis. Jadi sampai kiamat ini cerita ini ada. Makanya dikasih oleh Allah anak buat ujian, anak ini musuh buat kita. Jadi harus bagaimana kita? Jawabannya Anda lihat surat Al-Munafiqun ayat 9. Buka. Al-Munafiqun ayat 9. Monggo. Silakan buka. Surat Al-Munafiqun ayat 9. Maka sok. Nah, kasih tetangganya sok. Ayo Bu, silakan. Ini nih. Nah, itu di bagus ada tetangga bagus. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may ya'mal dzalika fa ulaika muslimun. Hei orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang kalian miliki. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada anak turunan yang kalian miliki dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia orang mukmin. Kata Allah dalam ayat ini,
Siapapun sebagai manusia normal diberikan rasa sayang sama harta. Tadi Ali Imran 14. Diberikan sayang dengan anak-anak wajar, tapi jangan sampai kecintaan anak, kecintaan harta ditukar dengan cinta kepada Allah. Kenapa? Talatun man kunna bihi wajara halawata minal iman. Ayakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilahi mimma siwahu. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa yakrahu ayyakuna bil kubri kama yakrahu ayyakuna bidar. 3 perkara yang kalau ada dalam diri seseorang akan terasa lezat dan manisnya iman. 1, mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada yang lain. 2, cinta sama orang lain dasarnya karena cinta kepada Allah. 3, tidak mau kembali kepada kekufuran, sebagaimana tidak mau dilemparkan ke dalam api neraka yang buang-buang. Jadi orang yang beriman mencintai Allah dan Rasulnya lebih segala-galanya. Kita sayang harta, kita sayang sama anak-anak, tapi jangan harta mengalahkan zikir sama Allah. Jangan gara-gara anak menghilangkan zikir sama Allah. Terus ngawinin anak apa nggak sholat, nyunatin anak apa nggak sholat. Salah. Bersyukur kita punya anak, bersyukur anak dihitan, bersyukur anak sampai nikah. Harusnya makin dekat sama Allah, makin banyak ibadah kita. Itu yang dimaksud ayat itu. Hati-hati. Tapi sebagai orang tua kita wajib melatih anak kita jadi anak yang kuat, anak titipan dari Allah, amanah dari Allah yang wajib kita mengarahkannya. Mana kewajiban orang tua buat menjaga amanatnya? Anda buka An-Nisa 9. An-Nisa 9. An-Nisa 9. Silakan, siapa yang udah ketemu? Maka sok-sok gantian, gantian. Ayo gantian. Sok gantian, kasih sama tetangganya. Tetangga. Biar gak sombong emang. Iya gak sombong. Emang lu doang yang bisa baca Quran. Sok lagi sama tetangganya, sok. Ayo dibagi bu. Sok. Biar gak sombong kata mama. Bagi-bagi. Ember. Semua bisa baca Al-Quran ya mama ya. Harus. Biar. Sok cek. Semua jadi ece. Sok cek. Bismillahirrahmanirrahim. Waliyahsyal ladzina law taraku min khalqihim Duriyatan min khalqihim dzurriyyatan dhurriyyatan. So, waliyahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhurriyyatan. Hendaklah kalian takut jangan sampai meninggalkan anak turunan yang lemah. Kata Allah, kalian harus takut kalau meninggalkan anak turunan yang lemah. Lemah fisik, lemah mental, lemah iman, lemah Islam, lemah akidah, lemah ilmu, lemah ekonomi. Itu salah kata Allah. Jadilah kita meninggalkan anak turunan yang kuat. Kuat fisik, kuat mental, kuat iman, kuat Islam, kuat akidah, kuat ilmu, kuat ekonomi. Ini pun hadis Nabi mengatakan, ajarkanlah anak-anak kalian untuk memanah, berkuda dan berenang. Tuh, kita punya anak harus bisa manah, berkuda, berenang. Saya tanya, kalau kita memanah, ada lingkaran besar, lingkaran kecil, satu titik di tengah-tengah. Yang benar, yang jago, yang lingkaran luar apa di tengah? Di tengah. Saya tanya, kalau Anda pengen nembak di titik tengah, harus konsentrasi tidak? Harus belajar nggak? Latihan nggak? Perlu berdoa nggak? Ini Islam mengajarkan. Anak-anak kita latih dengan konsentrasi, latih dengan doa, latih dengan pemikiran-pemikiran yang positif, latih dengan keyakinan saya pasti bisa. 2, ajarilah anak kalian untuk berkuda. Saya tanya, kalau orang yang bisa naik kuda, orang kuat apa orang lemah? Kalau orang nggak tahu naik kuda bisa maju apa terguling? Makanya jadikan anak turunan kita yang kuat bisa berkuda.
ngikuti alur kuda, pegang les, belok kiri, belok ke kanan. Loncatan kuda kita ngikutin gerakannya, naik ke bukit, turun ke lembah, loncat kali, dan seterusnya. Kita wajib ngikutin alur, dan ini perlu konsentrasi dari mata, perlu kekuatan fisik, kekuatan mental. 3. Ajarkan kepada anak-anak kalian untuk berenang. Saya tanya Anda, kalau berenang yang bergerak tubuh yang mana? Jawab. Tangan. Apalagi? Seluruh anggota tubuh tahu. Oh, itu berenang tangan doang kelelep. Parah. Berarti ini anak tak pernah berenang. Dari batu. Berenang itu berkonsentrasi. Tangan bergerak, dada bergerak, tubuh bergerak, kaki bergerak, mulut, semuanya. Apa hikmah yang kita ambil? Ajarkan anak-anak kita memanfaatkan seluruh anggota tubuh di jalan yang hidup. Jadikan kuat. Kalau ciptakan tenaga buat dipakai, kalau ciptakan tubuh buat dipakai. Kalau orang yang diberikan tenaga tubuh oleh Allah dipakai buat bekerja, maka lama-kelamaan tubuhnya makin kuat, tenaganya makin hebat, dia semakin maju dan maju. Beda. Kalau orang yang nggak pernah kerja, tubuhnya diam aja, lama-kelamaan dia ini sakit. Kenapa? Dipakai, nggak dimanfaatkan. Allah ciptakan segala sesuatu dalam tubuh kita untuk dimanfaatkan. Otak buat pakai berpikir. Kalau ada ibu dia aja tiap hari depan TV, kagak mikirin apa-apa, lama-kelamaan bebel otak. Padahal pada dasarnya kita oleh Allah diberikan otak yang cerdas, otak yang cemerlang. Cuma tergantung bagaimana merawatnya, bagaimana melatihnya. Makanya Anissa 9 jadi orang kuat kata, kalau kita punya otak nggak dipakai mikir, pasti lama-kelamaan otaknya lemot, bebel. Dasarnya otak kita cerdas. Kemana, siapa yang nyanyi? Otak Anda normal. Dikobok-kobok, airnya dikobok-kobok. Siapa yang nyanyi? Normal. Sayur yang pakai wortel sama kentelan, sayur sop, sayur asam, cerdas. Sayur yang pakai jagung sama paya, itu sayur asam apa sayur sop, cerdas. Daging yang semur, yang dipakai kecap, semur apa rendang? Normal. Anda nonton sinetron, tahu alur ceritanya, normal. Anda nonton GOSIP, tahu ceritanya, bahkan kadang-kadang nambah. Artinya otak Anda cerdas dan cerdas. Aneh tapi nyata. Giliran ngaji, ya Allah, ntar giliran tajwid susah. Ngajinya belum, susahnya udah. Kenapa? Perintah ke otak salah. Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana indallani abdi wa ana ma'wina yadhuru fa in takarani bi nafsi dakartu bi nafsi. Kata Allah, perlakuanku kepada kalian hambaku tergantung persangkaan kalian kepadaku. Sekali lagi, kata Allah, perlakuanku kepada kalian hambaku tergantung persangkaan kalian kepadaku. Kalau kita bilang bisa, pasti bisa. Bisa. Kalau kita bilang kayaknya nggak bisa, ya nggak bisa. Lo belum apa-apa, udah kenapa manusia? Makanya kalau kita pengen berhasil wajib usaha. Anda buka An-Najm 39:40, buka surat An-Najm 39:40, buka. Ayo ngaji. Coba. 39:40. Sok. Yang udah ketemu? Mangga. Yuk. 39:40. Sok.
Yuk yang belakang juga boleh ya, kalau mau nyebut angkat aja tangannya. Nanti saya bantu untuk sampai. Yang ibu-ibu pakai bunga kayaknya bersedia. Ada? Ketemu? Oh, tetangganya lagi. So, Oh, matanya. Yang lain. tuh sebelah deh yang matanya melotot. Nah, matanya melotot. Sok. Sok ke. Gantian yuk yang matanya melotot. Sok. Oh, langsung. Lebih Sok. baik. Yuk langsung. Mama langsung mau. Yuk, silakan. Wa an laisa lil insani masa illa lahu sayfaino. Kalian manusia tidak akan mendapatkan apapun kecuali apa yang kalian usahakan, dan Allah akan menunjukkan hasil usaha kalian. Jadi bagi usaha, kita pengen punya anak, kalau pengen jadi anak soleh, latih dari kecil. Ajarkan sholat, ajarkan puasa, ajarkan ibadah, ajarkan etika, tata krama, akhlak, ajarkan. Jangan Anda lupa, yang berikan warna kepada anak-anak ada 4 faktor. Berapa, Bu? 1, faktor keluarga. Tunjukkan sama anak-anak, ayahnya baik, mamanya baik. Ada keluarga, ayahnya ngomel mulu, ngomongnya kasar, itu anak hari-hari nonton, nempel di otaknya, nanti mencontoh. Makanya Rasul mengajarkan tidak binafsi, dimulai dengan diri kita. Yo, keluarga. 2, yang berikan warna kepada anak adalah sekolah. Masukkan anak-anak Anda di sekolah yang Islami. Beda. Kalau di sekolah umum, kelas 1, kelas 2, jam 10 udah pulang. Kalau yang ada ITEK di ujungnya, jam 12 baru pulang. Hasilnya beda. Ada lihat. Kalau anak yang sekolah di sekolah umum, nyanyi balku ada 5. Beda kalau anak yang sekolah di sekolah yang Islami, baca doa, ayat apal, surat pendek apa. Bahkan saya banyak melihat maknya, neneknya belajar di cucu, masukin sekolah Islami. Cukup tidak? 3, lingkungan memberikan warna kepada anak. Makanya kita orang tua wajib tahu di mana dia nongkrong, siapa temannya. Kalau anak Anda masih TK, masih SD, skupnya kecil. SMP agak luas, SMA, kuliah lebih luas jangkauannya. Makanya kita orang tua wajib tahu siapa teman anak saya, di mana mereka nongkrong, ngapain dia di sana, salatnya, ngerjain perbuatan dosanya, ngerjain maksiatnya. Cuman saya menyarankan, lebih baik anak orang kumpul di rumah kita, lebih terpantau oleh kita daripada anak kita di rumah orang yang kita tidak tahu bagaimana. Cuma resiko rumah berantakan, masak lebih banyak. Karena anak-anak SMP, SMA, Masya Allah nangis dan doyan makan. Nih, cukup tidak? Saat ini tontonan dan bacaan sangat berpengaruh buat anak-anak. Makanya ibu jangan terlalu gaptek, matiin HP, direndam, di ember. Salah. Belajar dong. Jangan sampai anak-anak pintar main HP, emaknya nggak ngerti apa-apa, dikelecehin bu. HP, gadget sangat berpengaruh dengan anak-anak. Banyak yang kecanduan, tolong perhatikan. Pak ahli mengatakan bahaya gadget dengan narkoba jauh lebih berat gadget. Gadget bisa membuat anak lupa diri, ogah sholat, ogah makan, ogah mandi, ogah sekolah. Bahkan yang sampai sinting, ada yang pakai matanya jereng, ketagihan dia mainkan ini.
Sekarang yang dirawat anak-anak gara-gara gadget sudah sekian ribu manusia. Hati-hati. Cuman kalau saya melihat kebanyakan dalam tanda kutip anak-anak main gadget, yang salah Mahmud, mamah muda. Anaknya 3 tahun, 4 tahun. Maknya mau benah kasih HP. Ini saya kan. Yang salah anak apa emaknya? Mama mati, HP-nya mama mati. Maknya lagi bisa. Lari maknya. Ini saya. Kalau mati yang dipencet yang ini. Kalau mati yang ini. Geser ya, pindahin yang ini. Anak makin pintar. Siapa yang ngajarin main gadget? Yang salah siapa? Makanya jadi emak harus pakai ini, pakai otak. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Yang Allah ciptakan dengan sia-sia. Binatang jalannya merangkang, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsurata. Manusia jalan tegak berdiri, kepala tempat otak, kemaluan tempat nafsu. Mana yang lebih tinggi? Otak. Kata Allah, kalau kalian merasa manusia menjalani hidup pakai otak, jangan pakai nafsu. Sayang sama anak, jangan salah kaprah. Tuh bola, tuh gundu, tuh karet, tuh sepeda, jangan diasongin HP. Ini yang salah. Makanya tontonan dan bacaan sangat berpengaruh. Dulu, di zaman saya kecil, saya lahir tahun 50, yang masuk di otak anak hanya 2 pintu. Pintu keluarga, pintu sekolah. Kata emak, kata bapak, kata nenek, kata aki, kata bu guru, kata pak guru. Jadi anak lebih mudah memilah dan memilih kemana arah dia. Sekarang, yang masuk di otak anak, keluarga, sekolah, lingkungan, tontonan dan bacaan. Ini anak rumit, mana yang diambil? Makanya dari awal tanamkan akidah Islamiyah yang benar, sehingga dimanapun anak-anak berada, dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Mudah-mudahan Aska jadi anak yang soleh. Anak-anak kita semua anak soleh dan soleha, tapi dimulai daripada orang tuanya. Kalau saya ngomong tidak adil, kelamaan. Ada pertanyaan boleh Bu? Ada yang nanya? Sok. Nanya berapa pertanyaan? Boleh. Kita kasih 3 pertanyaan aja. Boleh, satu-satu. Ya. Sok. Tapi kalau emang nggak ada, kita bikin 2. Tapi ada yang nanya nggak? Sok, ada yang nanya nggak? Sebelum ini. Pertanyaan bebas, silakan. Kalau orang sholat pakai mic, kasih baik. Yuk, sini yuk. Oh, yang nanya kasih 1. Udah baik, makasih. Ya, dia nanya Liana. Ayo nanya mana? Boleh nggak sholat pakai mic up? Kalau sholat pakai make up tidak masalah. Yang salah wudhu pakai make up, karena air wajib terkena kulit anggota wudhu. Jadi terhalang dengan make up, otomatis wudhunya nggak sah. Karena nggak punya wudhu, sholatnya tidak sah. Oke. Kasih yang 1 termudah. Kasih itu 1. Oh iya, siap. Saya kasih bonus yang nanya. Wah, 1. 1. Oke. Biskuit sama minuman. Nanya semua nih mama. Sok, silakan. Ayo, yang nanya ya. saya kasih bonus biskuit sama kaki 3. Assalamualaikum. Bagaimanakah seorang anak dikatakan sebagai anak yang sholat atau soleha? Anak yang sedang soleha, yang hablum minallah yang benar, hablum minallah yang benar. Karena tujuan manusia diciptakan lahir di alam dunia 2. 1 hablum minallah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. 2 hablum minannas. Anda lihat Al-Baqarah 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu atajalu biha ma yufsidu biha wa yasfiku dima al-nusabihu bihamdika wa nuqaddisuna. Kalau dia ibadahnya benar, muamalahnya benar, yang pertama tadi qurratu a'yun. Inilah anak soleh, anak soleha. Seimbang. Karena apa? Kalau ada orang ibadah tapi sama tetangga jahat, perutnya judes, orang tersinggung, tempatnya neraka. Walaupun ibadah pas-pasan, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah menyinggung orang, nggak pernah mengejek orang, nggak pernah menghina orang, nggak pernah sombong, maka orang tadi tempatnya surganya Allah. Oke? Silakan yang lain.
Baik, satu lagi ya Mama ya. Kita sebelum itu kita tutup karena nanti akan ada sesi dan sebagian di belakang sudah mau nanti. Satu lagi terakhir ya, kita beri kesempatan siapa? Silakan Ibu. Saya kasih mic-nya untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau bertanya, bagaimana cara memperbaiki diri agar lain mendapatkan jodoh yang baik? Bagaimana memperbaiki diri? Kalau saya pengen dapat laki-laki yang baik, jangan nyari laki-laki yang baik dulu. Perbaiki diri saya dari orang yang baik. Siapa orang yang baik? Karena tujuan hidup hablum minallah dan hablum minanas. Jadikanlah saya ibadah yang benar, muamalah yang benar. Saya orang baik. Kalau saya pengen dapat jodoh yang baik, cari orang baik. Caranya bagaimana? Kalau saya pengen beli berlian di toko berlian, kalau saya pengen beli emas di toko emas. Artinya kalau Anda pengen cari orang yang baik di pengajian, bukan di bar, di majlis taklim, di tablik akbar, baru dapat. Begitu. Tidak dinafsi, mulai dengan diri saya, bukan melihat orang lain. Selama ini banyak orang kemasukan setan, kerjanya nyalahin orang aja salah. Kalau manusia selalu menyalahkan orang lain sampai mati, nggak bakal merubah dirinya. Yang benar harus mengatakan ngaca. Orang lain begitu beramal, tapi saya harus jadi hamba Allah yang benar. Harus bergaul dengan orang yang baik. Apa kekurangan saya? Kalau saya hanya menyalahkan orang, selalu bilang saya dijahatin sama orang, didolimi sama orang jahat sama gue, dia kesetanan, nyalahkan orang, dirinya sampai kiamat tidak akan diperbaiki. Yang benar Rasul mengatakan, ngaca. Apa yang sudah saya lakukan? Sampai di mana iman saya? Sampai di mana ketakwaan saya? Tidak boleh menyalahkan orang, tapi perbaiki diri kita, makin baik, insya Allah jodoh yang datang pun orang yang baik dengan kudrat irodat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya siap ya Bu ya. Insya Allah akan datang sendirinya Bu nanti. Iya. Langsung Mama nanti minta Mama saya udah punya. Jangan nawarin lu kayak anak gantengan baru. Oke. Mama masih ada satu lagi. Terus tinggal kita kasih lagi terakhir ya. Kalau Ibu nggak bisa kita gangguan telinga. Mama, Oh ada dua, oke. Kita singkat aja ya. Dua lagi habis itu kelar. Ya silakan Bu. Mama cek. Assalamualaikum. Juga dong Mama. Iya dong cek. Orang curhat subuh ya. Kesiangan di bawah matahari cek. Mau nanya. Salah satu dari hal yang tadi Mama sebutkan bahwa kalau kita cukur rambut anak terus ditimbang dan ditukar dengan emas. Tapi yang sering terjadi itu kan kita jarang yang melakukan, itu gimana hukumnya Pak? Lu jangan bilang kita, lu aja kali. Apa aja gua? Kita kenapa gua maka gak kan? Kalau ada orang yang anaknya lagi bayi nggak ditimbang rambutnya, sekarang kan udah dewasa. Kira-kira saja, dulu rambut bawaan lahir anak saya berapa gram? Lihat harga emas sekarang. Misalnya 1 gram kira-kira bayar sekitar 400. Cepet. Kalau kira-kira 2 gram 2.800.000. Dikira-kira karena rambutnya sudah ada sekarang. Jadi Anda bisa kebayang, bayi saya dulu rambutnya tebal sekian gram. Oh botak tipis setengah gram, udah cukup. Anda bayar 700.000. Oke? Baik, oke, sekian Mama. Habis. Habis. Nanti karena akan ada sesi foto di 4 sesi Mama nanti untuk dari pengajian dan panitia dan sebagian keluarga. Jadi mungkin kita ada sedikit pesan dari mereka. Boleh saya pantun nih Mama sedikit ya? Oke. Memang manis rasanya manisan. Ini kayaknya udah pada capek nih Mama ya. Kita ulang ya. Memang manis rasanya manisan. Balik lagi. Ya, yuk kita kalau bilang capek kenceng ya. Memang manis rasanya manisan. Lebih manis dari ku ini. Kehadiran Mama sangat berkesan. Kapan lagi Mama kesini? Ini banyak tetangga Mama tadi. Iya, begitu ya.
Oke Mama, sekian saya terus kembalikan ke Mama lagi ya. Baik, hatur nuhun, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya yakin sebagai manusia banyak salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu lagi, saya mohon maaf tidak bisa bicara halus karena saya orang kampung dan bukan makhluk halus. Pulang nih. Iya boleh. Pulang. Enggak, itu foto dulu Mama. Kita Pulang enggak? Pik, pulang sini Pik. Sini lu. Oke. Nah, hadirin, kita doakan Kang Budi sama Teh Yuyun. Juga nih. Nama kamu Arka. Kita doakan biar Arka jadi anak yang soleh, bakti sama orang tua, menjadi hamba Allah yang selalu ibadah, menjadi manusia yang banyak manfaatnya buat orang lain. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Fi khususi niat ila al-kasar wa ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidul lailal al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna. Fatihah sekali lagi khusus buat Kang Budi sama Yuyun, buat kita semua ya Allah. Jadikan rumah tangga kami semua rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Berikan ya Allah anak cucu turunan kami soleh dan soleha. Berikanlah umur yang panjang dalam taat kepadamu ya Allah. Berikanlah rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepadamu ya Allah. Mudahkan segala usaha kami, lancarkan segala usaha kami, berikan lingkungan kami ya Allah, dan kami berikan kesehatan, beri kesehatan yang tidak meninggalkan bekas. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa antarbuna haqqa wa nahnu abiduka riko wa lam tazal lidhalika. Allahumma ya muyassir kull asir wa ya jabir kull kathir wa ya sahiba kull bari wa ya mughni kull fakir wa ya muqawi kull dha'if wa ya ma'anna kull nahib yassiru alayka kull kasir fatasul yassiru alayka kasir. Allahumma ya man la yahtaji lil bayan wa tafsir hajatuna ilayka kasir wa anta 'alimu biha wa basir. Allahumma inna nahabu minka wa nahabu mimman yahabu minka wa nahabu mimman la yahabu minka bi hurmati nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa husna bi ayyika allati la tanam wa qufna bi kanafika allati la yuram. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.